Selamat kepada Rafael Wijaya yang sekali lagi juara kompetisi kuliner dunia. Dia satu-satunya yang menang 3 periode berturut-turut. Dia membawa kejayaan bukan hanya untuk keluarga tapi untuk negara juga. Dia memang pantas dapat julukan koki dewa. Di belakangku ini adalah manajer hotel bintang 8 Michelin, ketua restoran Inggris, perwakilan direktur asosiasi koki. Mereka semua ingin mengajak koki dewa untuk bekerja sama. Kerja sama? Kita semua tentu mau bekerja sama. Sayang kita tidak bisa. Koki dewa mah pinjam namanya saja sudah cukup bagi kita. Jika Koki Dewa bersedia bekerja sama dengan restoran Inggris, kita akan bayar 50 juta. 50 juta? Hanya segitu? Hari ini kita mempersiapkan uang tunai 100 juta. Jika Koki Dewa ingin mencoba masakan kami, berapapun harganya, akan kita bayar. Aku adalah paman Koki Dewa. Aku bisa memutuskan. Kita sudah setuju. Minggir! Paman macam apa kamu? Aku adalah Bibi Koki Dewa. Aku bersamanya dari kecil. Sejak kecil dia selalu mendengarkan. Dia selalu menyetujui semua pendapatku. Kalau begitu kamu bisa membantu? Tentu saja. Jika kamu bisa membantuku, aku akan bayar 50 juta. Tidak, 100 juta. Tentu bisa. Aku pamannya. Minggir! Ih, Minggir. Kenapa keluarga Koki Dewa malah seperti ini? Di mana koki dewa? di mana Koki Dewa? Di mana Koki Dewa berada? Koki Dewa menghilang. Koki Dewa menghilang. Berita terkini. Koki Dewa Rafael Wijaya menghilang. Asisten tidak dapat menemukannya. Kemana perginya Koki Dewa? Koki dewa menghilang setelah mencapai puncak karir, entah hidup atau mati. Kamu lihat apa? Aku sudah lama mengamati kamu. Setiap kali nona besar lewat, kamu akan menatapnya. Orang sepertimu juga menyukai nona besar. Sebaiknya bercermin sana. Kamu tidak pantas. Kamu berani menyukai nona besar. Setahun lalu ketika kamu hidup di jalanan, nona besar yang membawamu pulang dan memberimu makan. Kenapa? Sekarang sudah ada makanan, kamu mulai bermimpi besar. Orang yang disukai nona besar bukan hanya harus pintar memasak, juga harus ganteng, harus berjiwa besar, dan membanggakan negara. Seperti Koki Dewa. Kamu, Cepat. Seseorang ikut aku. Kenapa buru-buru? Koki Eke mengundurkan diri. Seseorang ke dapur utama untuk bantu kepala Koki masak. Ini sudah ketujuh kalinya dalam bulan ini. Kepala Koki sangat menuntut. Siapa yang bisa Terutama hari ini, Pak Tony dari Asosiasi Catering mengundang raksasa industri catering internasional Tuan Richard untuk makan malam. Jika kita tidak berhasil memuaskannya, Pak Tony akan menyalahkan kita dan kita semua akan mendapat masalah. Pak Tony, Tony Wong, dia sudah menjadi ketua. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang mau ikut denganku? Biarkan Rafael mencoba. Dia adalah yang terbaik dalam memotong sayuran. Dia? Memangnya bisa? jangan remehkan dia. Rafael bisa melakukannya. Dia sudah lebih dari setahun kerja di restoran bambu. Dia ini tidak pernah dimarahi. Baik, kamu saja. Ayo pergi, cepat, ikut aku. duh, Sudah ketemu. Dia orangnya. dia. Memangnya dia bisa. Dia hanya koki di belakang. Bisa cari yang lebih senior. Bukannya dia pria yang selalu menatap nona besar? Dia bisa apa? Koki kepala Pak Tony sudah pesan. Aduh. Ayo, potong mentimun dulu. Cepat sana, Rafael, cepat. Sudah ku bilang dia tidak bisa. Potong mentimun aja kesulitan. Mau mengharapkan dia? Mending kita sendiri saja. Aku saja bisa potong lebih cepat. Ayah, kita cari orang lain saja. Teknik memotong ini tidak perlu. Dia saja. Ayah, Guru! Sudah cukup. Tidak ada waktu lagi. Biarkan dia membantumu. Dia membantuku. Dia hanya akan menghambatku. Sudah tidak ada waktu. Cepat kerja. Cepat. Sapi goreng dengan cabai. Tamu menyukai makanan pedas. Ini adalah cabai yang kita siapkan. Harus dipotong dengan pisau tajam. Jika tidak akan merusak rasanya.
Bau amis daging sapi harus hilang. Setiap potongan dipotong rata, panjangnya harus sama. Dengan ini baru dapat dipadukan dengan cabai untuk menonjolkan rasanya. Hah? Selanjutnya harus apa? Kamu? Anak ini. Oi, ayo masak lauk tambahan. Harus cepat. Jangan terlalu sombong hanya karena diakui guru. Harus ingat status sendiri. Oh, memang hebat masakan yang kamu latih selama sebulan ini. Pak Tony pasti akan menyukainya. Terima kasih guru. Akhirnya selesai. Orang itu masih belum selesai. Guru, sudah kubilang. Dia ini hanya buang-buang waktu kita. Apa aku? Kalian ngapain sih? Tuan Richard tidak bisa makan pedas. Hidangan kalian ini semuanya pedas. Tidak bisa makan pedas? Semuanya pedas. Sudahlah. Bukannya kamu bilang ini adalah hidangan khas restoran ini? Hidangan khas? Malah seperti ini. Hah? Bau harumnya tidak ada sama sekali. Ini minyaknya kurang panas. Lalu teknik memotong ini? Tekniknya cukup bagus. Sayang sekali. Ini dimasak sampai seperti ini. Kalian tahu tidak, perjamuan hari ini sangat penting bagi kota Jaya kita. Ini terkait dengan investasi puluhan miliar dari perusahaan multinasional. Pak Tony, mohon maaf sekali. Tapi informasi yang kita terima adalah Tuan Richard suka makan pedas. Aku sudah bilang dengan sangat jelas pada kakakmu Ricky, Tuan Richard tidak bisa makan pedas. Tidak bisa makan pedas. Dia meyakinkanku, katanya tidak masalah. Dan hasilnya, semua hidangan pedas. Kamu bilang pada Ricky. Kadika, semalam kan aku sudah bilang, jangan sampai pedas. Meskipun kalian tidak menyukaiku, kalian juga tidak boleh kebingungan. Lihat sekarang, Pak Tony dan Tuan Richard sudah marah. Restoran bambu warisan ayah hancur di tangan kamu. Kamu? Ricky, kamu sengaja menyebar hoax, akibatnya Pak Tony jadi salah paham dengan kita. Tidak masalah jika kamu menghancurkan reputasi restoran bambu, tapi menggagalkan investasi kota Jaya itu sangat parah. Pesan yang aku sampaikan adalah Tuan Richard tidak bisa makan pedas. Kalian yang salah. Apa urusannya denganku? Ayo, Tuan Richard, jangan mengotori mulutmu dengan makanan ini. Aku sangat kecewa. Dengan hidangan kota Jaya. Ini, bukannya ini dimasak oleh Rafael? Ngapain dibawa ke sini? Ini dasar brengsek. Siapa yang memberimu izin menyajikan hidanganmu? Kamu tidak tahu ini perjamuan apa? Kamu sengaja cari masalah. Aku tidak salah dengarkan. Kalian membiarkan seorang amatir memasak untuk Pak Tony dan Tuan Richard. Dik, otakmu kemasukan air ya? Gawat, kali ini Rafael kena masalah besar. Hidangan yang kalian sendiri tidak berani makan, beraninya dihidangkan ke tamu. Ini sebuah ketidaksengajaan. Tidak sengajaan. Kalian berani makan ini? Kamu makan. Atau kamu saja yang makan? Sepertinya kalian memang bermaksud menghina Pak Tony dan Tuan Richard. Setiap hidangan di restoran bambu disiapkan dengan cermat oleh koki kami. Kita tidak pernah asal-asalan. Kamu jangan memfitnah di sini. Dan juga, jangan membuang makanan. Aku membuang makanan. Kamu begitu mulia. Hidangan sampah ini, kamu saja yang makan. Kamu juga tidak mau makan, kan? Kamu masih berani membentakku. Pak Tony, dia sangat tidak menghormatimu. Dika, apa ini adalah kualitas restoran bambu kamu? Hari ini, kamu harus makan habis hidangan sampah ini. Makan.
Ayah, jangan. Dia jelas ingin mempermalukanmu. Pak Tony, asal kemarahan kamu dan Tuan Richard bisa reda, aku akan makan. Ayah. Hah, ini. Kepala Koki jangan makan. Enak sekali. Enak sekali. Astaga. Kamu pintar acting. Lihatlah betapa menyakitkannya dirimu. Apa ini yang namanya enak? Makanya begitu cepat. Pasti sangat tidak enak. Hah? Pak Tony, adikku ini tidak bisa apa-apa. Dia juga tidak bisa memasak. Meski ini restoran miliknya. Tapi yang hebat adalah aku. Oh. Aku membayar banyak uang untuk mengundang 3 koki hebat. Semua hidangan mereka bisa dijamin bisa memuaskan Tuan Richard. Tuan Richard, tidak ada hobi lain selain makan enak. Dan juga, Tuan Richard adalah ahli makan terpercaya. Tuntutannya sangat tinggi. Jika kamu bisa memuaskan Tuan Richard, apapun permintaanmu bisa dikabulkan. Tidak masalah. Jika hidanganku bisa memuaskan Tuan Richard, bisakah kamu membantu supaya kepemilikan restoran bambu ini diberikan kepadaku? Tidak masalah, asal kamu bisa memuaskan Tuan Richard. Tidak. Pak Tony, aku dijebak oleh Ricky. Beri aku satu kesempatan lagi untuk membuktikannya. Restoran bambu akan perang masak melawan Ricky. Guru, jangan. Ayah. Baik, aku yang jadi juri. Siapapun yang menang perang masak dan memuaskan Tuan Richard akan mendapat restoran bambu. Apa itu perang masak? Perang masak adalah tantangan antara hidup dan mati. Tantangan memasak paling berat di Kota Jaya. Sekali kita ditantang, maka tidak boleh menolak. Orang yang menang perang masak akan mendapatkan dukungan dari asosiasi koki. Jika kalah, yang mengajukan tantangan harus memotong urat tangan dan tidak bisa memegang sendok lagi, dan namanya akan dihapus oleh asosiasi koki. Hah? Seram sekali. Kita bisa saja membuka restoran baru. Tapi jika kamu kalah, kamu tidak bisa menjadi koki lagi. Benar. Jika kita menang, apakah tetap bisa mempertahankan restoran bambu? Tentu. Gimana? Kamu berani? Sudah kuduga. Tapi, aku ada persiapan. Saat perlihatkan padamu keterampilan yang asli. Ronde pertama. Bertanding keterampilan dasar. Teknik memotong. Andi dari Kota Batam. Salam kenal, salam kenal. Andi dari Kota Batam, mungkinkah? Kamu penerus dari koki kerajaan Rudi? Betul. Guruku adalah koki kerajaan Rudi. Apa? Koki kerajaan? Ternyata dia murid Rudi. Siapa Rudi? Dia hebatkah? Rudi adalah penerus koki kerajaan. Teknik memotong dia sangat hebat. Semua jenis teknik dia kuasai. Mungkin teknik memasak dia bukanlah yang terhebat. Tapi untuk urusan teknik memotong,
Tidak ada yang bisa menandingi Rudi. Bagaimana paman bisa mengundang ahli sehebat ini? Ayah, gimana? Yang paling hebat dalam teknik memotong adalah kakak pertama. Tapi dibandingkan dengan murid Rudi, takutnya... Meskipun Rudi hebat, tapi tidak berarti muridnya juga hebat. Guru, biar aku saja. Kamu tidak bisa. Aku. Patwa ini cukup hebat menilai orang. Aku saja. Ini, kamu ngapain? Kamu mau mempermalukan kami? Betul, ini bukan tempat untukmu. Cepat kembali. Ayah, jangan dia. Biar kakak pertama saja, kita masih ada kesempatan menang. Jika dia, kita pasti kalah. Kenapa kepala koki tidak mengutus kakak pertama? Apakah ada trik tertentu? Mungkin kepala koki ada alasan tersendiri. Aku tahu, dia pasti tidak mau memperlihatkan kekuatan kakak pertama di ronde pertama. Makanya dia suruh koki amatir untuk bertanding. Aku Andi, murid koki kerajaan Rudi. Juara satu kontes teknik memotong kota Jaya 3 kali berturut-turut. Kamu siapa? Sebutkan namamu. Aku koki amatir restoran bambu. Koki amatir? Restoran bambu terlalu menghina kami. Aku adalah penerus koki kerajaan. Kalian suruh aku melawan koki amatir. Koki amatir. Dika, kamu kekurangan orang ya? Sampai mengutus koki amatir. Cepat mulai. Baik, bocah. Ingat, ini adalah momen paling cemerlang dalam hidupmu. Ronde pertama. Dimulai. Ganteng sekali. Ini adalah teknik warisan dari koki kerajaan. Benar-benar hebat. Wah. Naga kristal, seperti asli. Naganya sangat detail. Garis-garisnya sangat halus. Dia layak menjadi penerus koki kerajaan. Teknik memotongnya sangat hebat. Rafael sedang ngapain? Kenapa tidak bergerak? Kelihatannya dia tidak bisa membunuh ikan. Sepertinya kita pasti kalah. Harusnya kakak pertama saja yang bertanding. Potongan ikan sangat tipis, seperti sutra transparan. Dia layak menjadi penerus koki kerajaan. Teknik memotong apa ini? Seperti teknik anak-anak. Benar-benar lelucon. Aku belum pernah lihat penyajian yang sejelek ini. Aish, memalukan sekali. Rafael, cepat kembali. Dia serius. Aku juga bisa membuat potongan ikan ini. Guru, inilah akibatnya kamu tidak mempercayai aku dan membiarkan pengemis ini yang bertanding. Sudahlah, aku saja yang bertanding di 2 ronde selanjutnya. Ini kemenangan yang sangat mudah. Aneh. Apanya yang aneh? Tuan Richard, lihat. Apa aku salah lihat? Ikan ini sudah sisa tulang. Kenapa masih bisa berenang? Mustahil.
Apa aku salah lihat? Ikan ini hanya sisa tulang, kenapa masih bisa berenang? Mustahil. Beneran, ikan yang sudah dipotong ini masih bisa berenang. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bukankah dia koki amatir? Di dunia ini ada teknik dewa ini. Kapan restoran bambu punya orang seperti ini? Apakah dia dewa? Tidak. Ini adalah hasil akhir dari kalian teknik memotong. Karena terlalu cepat, saraf ikan belum menyadari bahwa dia telah dipotong. Dia berenang dengan naluri. Dulu, kupikir itu hanya legenda. Sekarang, aku beruntung bisa melihatnya. Aku nyatakan, pemenang ronde pertama ini adalah restoran bambu. Tak disangka dia memiliki keahlian seperti itu. Teknik yang aneh. Bukan cara yang benar. Seorang koki yang baik harusnya mengasah keterampilan memasak. Alih-alih membuang waktu mempelajari teknik yang aneh ini. Jika makanannya tidak enak, mau menguasai trik apapun, dia tetap menjadi koki amatir selamanya. Kakak pertama benar. Menurutku Rafael ini nasibnya sangat buruk. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menjadi koki amatir? Apa yang terjadi? Aku menghabiskan banyak uang untuk mengundang kamu. Kamu kalah dengan koki amatir yang bertugas di dapur belakang. Tidak mungkin. Dia bisa... Dasar tidak berguna. Minggir sana. Biarkan kalian menang dulu. Sungguh sial sekali. Di babak pertama, kalian menang. Selanjutnya, akan kuhajar kalian. Sampai berlutut di lantai. Ronde kedua. Masak sup. Waktunya setara 1 dupa. Patono. Kalahkan mereka. Aku sudah lama tidak bertanding. Melihat teknik memotong bocah itu benar-benar membuka mataku. Sepertinya dari lahir kamu terus melatih teknik ini. Aku mengakui teknik memotongmu adalah yang terhebat di dunia koki amatir. Sayangnya selanjutnya, kalian tidak akan seberuntung itu. Siapa orang ini? Kelihatannya cukup kuat. Peduli setan. Jangan lupa, kakak pertama adalah Raja Sup. Urusan masak sup, kakak pertama tidak pernah kalah. Di tempat ini, akulah yang terhebat. Kalian malah mengutus patua ini untuk melawanku. Kalian memang sengaja cari mati. Jangan gegabah. Guru, tenang saja. Orang ini cukup hebat. Cukup hebat. Ini menurut seorang koki amatir sepertimu. Lihat cara aku mengalahkannya. Tidak, kamu bukan lawannya. Kamu bukan lawannya. Ayah, tenang saja. Kakak pertama pasti bisa. Jangan lupa, gelar Raja Sup ini diberikan langsung oleh Gubernur Sarawak. Aku sudah ingat. Dia bernama Tono. Dia telah berlatih tenaga dalam yang kuat. Menggunakan tenaga dalam untuk memasak sup. Dia tidak pernah kalah. Namun kemenangannya tidak bersih. Dia suka menggunakan trik kotor. Saat bertanding, menggunakan tenaga dalam untuk melukai lawan. Orang biasa tidak bisa melihat serangannya. Orang ini kejam sekali. Tapi, kenapa butuh tenaga dalam untuk memasak sup? Kamu belum mencapai tingkatan ini. Kamu tidak mengerti. Seorang master sejati akan menggunakan tenaga dalam untuk mengendalikan suhu api. Dengan ini, rasa terbaik makanan akan keluar dan tercampur ke dalam sup. Koki Dewa juga menggunakan tenaga dalam untuk mengendalikan suhu api. Makanya dia bisa mengunci rasa makanan dengan sempurna. Dan membuat hidangan apapun. Setiap suapan akan mendapat rasa paling nikmat. Tapi Tono memilih menjadi jahat. Dia menggunakan tenaga dalam untuk melukai lawannya. Karena alasan inilah, dia dikeluarkan dari asosiasi koki. Berarti kakak pertama dalam bahaya. Supnya itu bisa kelihatan tidak? Mana yang bagus? Tidak tahu, sampai sekarang bahannya hampir sama. Nantinya kita lihat siapa lebih pintar kontrol apinya, maka akan terlihat siapa pemenangnya. Pak Tua, aku kira kamu itu pintar masak. Sepertinya kamu itu hanya begini saja.
Jujur saja nih, masalah sup, akulah jagoannya. Gawat! Hah? Kok apinya tiba-tiba menjadi besar? Datangnya tepat waktu. Aku celakai. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang suruh kamu pukul meja? Kamu gila ya? Ada apa? Pihak mereka ada master. Hari ini kita sudahin saja. Sudahin. Enak saja kamu. Aku bayarin mahal-mahal ke kamu. Bukan untuk kamu jadi pengecut. Supku yang sebagus ini dirusak sama kamu. Jadinya harus dimasak ulang. Diam! Meskipun buat 10 kali pun tidak bakal bisa menang. Kalau bukan karena dia. Duh, ini sayang sekali. Supnya Tandi jatuh. Aku umumkan, ronde kedua. Tono menang. Harusnya aku yang menang. Harusnya aku yang menang. Gara-gara kamu. Jadi kalah. Kalau bukan kamu mengacapkan masakannya, Kak Tandi tidak bakal kalah. Kedepannya, jangan pernah mendekati kami. Rafael, kamu keterlaluan kali ini. Aku kasih tahu ya. Kalau restoran bambu dan guru terjadi apa-apa dikarenakan tindakanmu, kamu mati pun tidak cukup bayar. Guru, ronde berikutnya, aku akan memenangkannya. Kalah ya kalah saja. Buat apa kalian pembantu? Mau sekeras apa kalian berusaha, tetap akan kalah. Ronde terakhir, aku akan menang. Jangan terlalu berharap ronde terakhir. Jagoanku masih belum aku keluarkan. Hari ini, restoran bambu akan jadi milikku. Tanganmu juga akan kupatahkan. Terima kasih untuk tadi. Untung kamu sempat mencegahnya. Aku dan Tandi akan celaka. Aman. Ronde ketiga tidak ada peraturan. 2 tim pilih 2 orang ikut lomba. Bekerja sama untuk memasak. Aku akan menilainya. Giliran kamu maju, biar mereka tahu bagaimana cara masak. Siapa tuh? Kayak jago banget. Tidak kenal. Kok terlihat tidak asing ya? Sepertinya. Jordan, bulan lalu menang juara memasak di tingkat provinsi. Dia memenangkan juara tingkat nasional babak penyisihan tahun ini. Koki jenius yang muncul dadakan. Peserta terkenal yang sering mendapatkan juara. Pak Wongso, apakah benar dia itu Jordan yang memenangkan banyak juara memasak di tahun ini? Prestasi-prestasi itu tidak layak disebut. Sebenarnya dia itu adalah murid dari Koki Dewa. Murid dari Koki Dewa? Murid Koki Dewa? Koki Dewa ternyata ada murid. Sejak kapan? Muridnya Koki Dewa? Dia beneran muridnya Koki Dewa? Tentu saja. Aku habisin banyak uang meminta bantuannya untuk sini. Pak Jordan mendapatkan ajaran Koki Dewa dan sudah menguasai hampir 99%. Berarti dia itu Koki Dewa selanjutnya di asosiasi Koki. Hah? Ayah, bagaimana nih? Kakakku ini, meskipun suka melakukan hal licik, tapi dia belum berani buat memalsukan murid Koki Dewa. Dia sanggup menyuruh Andi dan Tono ikut lomba. Bisa jadi sanggup juga menyuruh murid Koki Dewa. Baguslah kalau tahu. Bagusan kamu menyerah saja. Daripada kalah dengan memalukan. Menjadi bahan candaan.
Memangnya kenapa murid Koki Dewa? Aku mempelajari memasak sudah puluhan tahun. Belum ketemu lawan yang setara. Meskipun Koki Dewa yang datang, aku juga tidak takut. Jangan tidak sopan. Lah? Hormat Koki Dewa. Hari ini sangat beruntung bisa bertanding dengan murid Koki Dewa. Meskipun kalah, tetap merasa bangga. Benar. Bagimu itu memanglah sebuah kebanggaan. Kita mulai. Ronde ketiga dimulai. Sekarang mohon masing-masing tim memajukan satu koki dan asistennya. Guru, aku jadi asistenmu saja. Ronde ini, aku akan memenangkannya. Lah. Rafa, ini ronde terakhir. Sangatlah penting. Maukah kamu ikut bertanding bersamaku? Hah? Guru, kamu pilih dia? Kenapa? Ayah, kenapa pilih dia? Meskipun kemampuan pisau dia bagus, tapi untuk memasak dia masih jauh dibandingkan Kak Tandi. Benar sekali. Dia itu bukan siapa-siapa. Kenapa Kak Tandi digantikan buat lomba yang penting begini bagi lomba hidup dan mati? Kamu harus pikir baik-baik. Sudahlah, aku punya pemikiran sendiri. Guru, apa kamu gila? Kamu biarkan dia ikuti kamu. Apakah sudah tidak mau menang? Rafa. Dasar patua. Ayo. Hah? Aku, Dika Wongso. Restoran Bang. Pak Wongso, kamu benar mau orang ini mengikutimu untuk ronde terakhir ini? Apakah kamu sudah yakin? Terima kasih Pak Tony. Aku sudah yakin. Dia sudah gila, malah membiarkan dia ikut. Mungkin sudah pasrah jadi begini. Restoran Bambu sudah tidak ada harapan menang. Meskipun kamu itu koki tua yang sangat berpengalaman, tapi buat ditandingkan dengan aku, kamu masih belum pantas. Mendingan pulang istirahat saja. Setidaknya tidak begitu malu. Aku pasti tidak berani melawan murid Koki Dewa. Tapi yang akan melawanmu bukan aku, tetapi dia. Ayah! Guru! Kepala Koki! Kenapa? Tidak hanya membiarkan dia ikut, tetapi dia yang memasak. Aku lihat Dika Wongso sudah pasrah. Dia itu lagi cari kambing hitam. Guru, sudah gila. Membiarkan amatir ini yang memasak. Ayah, kalau kita kalah ronde ini, harus potong tangan. Kamu tidak boleh mengandalkan dia. Kepala Koki salah besar. Percayakan lomba ini ke amatir. Salah besar. Wangi banget. Jelas-jelas dia makannya begitu enak. Aneh. Jangan dulu. Kalau kamu begitu pasrah, aku akan membuatmu menyesal selamanya. Mohon bantuannya. Hah? Aku tidak salah lihat kan? Dia mengeluarkan tulang ikan dari mulut ikan itu dengan lengkap. Sama sekali tidak merobek perut ikan. Ajaib sekali. Ya Tuhan, inikah kemampuan muridnya Koki Dewa? Melakukannya dengan begitu mudah. Kalau ada Koki Dewa, maka... Untung bukan aku yang berlomba dengan murid Koki Dewa. Ini? Belajar 100 tahun lagi. Tidak bakal mencapai kemampuannya. Inilah jurus rahasianya. Memanglah murid Koki Dewa. Cara memasaknya memang terlihat jago sekali. Apakah Pak Tony ada komentar? Masakan ini dijuluki sebagai masakan tersegar. Sangat bergantung pada kontrol pisau dan api, juga cara menjaga kesegaran ikan. Pertama, tidak boleh merobek perut ikan, dan tulangnya dikeluarkan dari ikan dengan sempurna. Kedua, harus menggunakan api paling besar dan cepat agar berair. Dengan begitu akan mencapai luar matang dalam segar. Memanglah murid Koki Dewa, tidak sangka bisa melihatnya secara gratis. Beruntung sekali aku. Di sini bisa melihat kemampuan masak murid Koki Dewa. Aduh,
Dia sedang mengikis ikannya atau memijat ikannya. Amatir itu tidak mungkin bisa menang dari murid koki dewa. Sudahlah, tidak perlu lihat dia. Habisin waktu saja. Duh, benar-benar gawat. Amatir ini menghancurkan guru dan restoran bambu kita. Takutnya amatir ini bakal tidak tahu cara memotong ikan. Mendingan kepala koki yang masak. Perbedaan yang sangat jauh. Ini teknik naga dan Phoenix. Jurus spesial koki dewa. Teknik naga dan Phoenix. Benar-benar. Inikah kemampuan murid koki dewa? Tidak sangka bisa berbeda jauh dari saya. Aku belajar memasak begitu lama. Apakah sia-sia? Dengar-dengar, masakan dari apinya teknik naga dan Phoenix tidak hanya wangi, tapi bisa menambah energi untuk orang yang memakannya. Bisa bertambah umur. Tidak sangka aku bisa melihat jurus spesial koki dewa di sini. Hidupku ini tidak ada penyesalan. Hidupku tidak ada penyesalan. Apakah aku salah taruhan? Apa yang kamu lakukan? Teknik naga dalam ikan. Apa? Kamu meniru muridnya koki dewa memakai teknik naga dalam ikan? Apaan itu teknik naga dalam ikan? Lebih mirip teknik cacing dalam ikan. Kamu? Ya sudahlah. Ini pilihanku. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Ayo lihat dia sedang buat apa. Dia mau pakai teknik naga dalam ikan. Aku lihat itu teknik cacing dalam ikan. Iya, teknik apaan itu? Tidak mungkin teknik naga dalam ikan. Benar-benar tidak tahu diri. Memalukan diri saja. Tapi aku merasa dia cukup pintar. Kesempatan yang sangat bagus. Bisa belajar langsung tekniknya murid koki dewa. Tidak. Aku merasa mirip sekali. Pak Tony, hasil ronde ini silakan diumumkan. Baik, aku umumkan. Ronde ketiga ini, murid koki dewa menang. Restoran bambu ini milikmu. Bagaimana? Aku sudah bilang kan, hari ini kalian pasti kalah. Kamu kalah. Potonglah tanganmu, saudara baikku. Potonglah sendiri, saudara baikku. Kenapa? Pak Wongso cuma berani berucap saja ya? Duh, siapa sih yang bilang mau lomba perang masak? Dan dengan percaya diri bilang bisa menjaga restoran bambu. Kamu sudah kalah, bahkan begitu memalukan. Cepat, lakukan. Potong tanganmu. Kamu? Guru! Kenapa? Padahal seorang kepala koki. Ternyata takut mati juga. Potong tangan, 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 potong tangan. Potong tangan, potong tangan, potong tangan, potong tangan, potong tangan. Ayah! Kalian? Ini dia. Cepat, lakukan. Dika Wongso, kamu patuhilah peraturan perang masak. Begitulah aturannya. Karena kamu kalah tandingan, ya kamu harus potong tangan. Baik. Ayah! Ayah! Tunggu sebentar. Teknik naga dalam ikan sudah selesai. Sekarang sudah bisa beri nilai. Dasar amatir rendahan. Tiruan saja berani ditampilkan. Kamu tidak berhak bicara. Keluar. Cukup! Kamu masih mau mempermalukan kita dengan masakanmu kan? Iya, teknik naga dalam ikan yang kamu pelajari langsung tidak mungkin bisa bertanding dengan murid koki dewa. Apalagi jurus spesialnya, teknik naga dan Phoenix. Dia bukan murid koki dewa. Jurus tadi itu bukan teknik naga dan Phoenix. Jurus tadi bukan teknik naga dan Phoenix. Omong kosong kamu. Apa kamu bilang?
Kalau bukan dia murid Koki Dewa, memangnya kamu? Dasar amatir rendahan. Jadi tukang pegang sepatunya Pak Jordan saja tidak pantas. Omong kosong lagi. Gua akan potong lidah kamu. Amatir ini sudah gila. Berani omong kosong. Demi restoran bambu. Murid Koki Dewa tadi memakai teknik naga dan Phoenix. Tidak mungkin palsu. Makanan itu bisa dimakan secara asal. Tapi kamu jangan asal berbicara ya. Tadi kita semua melihatnya. Dia memakai jurus spesial dari Koki Dewa. Teknik naga dan Phoenix. Aku sudah bilang, itu bukan teknik naga dan Phoenix. Kalau tidak salah, kamu hanya koki amatir kan? Beraninya kamu berbicara buruk padaku. Yang aku buat bukan teknik naga dan Phoenix. Yang kamu buat baru ya. Lelucon terlucu yang pernah ku dengar. Siapa yang memberanikan dia buat berkata begitu kepada murid Koki Dewa? Lucu sekali. Dika. Restoran bambu kalian berani berbohong. Demi menghindari hukuman. Tidak tahu malu. Sudahlah, ini tidak ada urusan denganmu. Pergilah. Ini dia. Ketemu. Kalau begitu, akan kutunjukkan ke kalian apa itu. Teknik naga dan Phoenix. Hah? Aku ingat. Kak Tandi. Aku melihatnya. Waduh. Teknik naga dan Phoenix. Ini teknik naga dan Phoenix yang asli. Jangan-jangan kamu? Inilah yang asli. Teknik naga dan Phoenix. Ini teknik naga dan Phoenix yang asli. Jangan-jangan kamu? Pergerakan ini. Gestur yang begitu kuat. Karismanya. Dialah Koki Dewa Rafael. Koki Dewa? Apa? Koki Dewa? Apa? Dia Koki Dewa? Tidak kelihatan sama sekali. Tapi selain Koki Dewa, siapa lagi yang bisa mengeluarkan jurus teknik naga dan Phoenix dengan begitu menakjubkan? Dia Koki Dewa. Gawat. Kenapa dia itu Koki Dewa? Dia kenapa bisa lari ke sini? Gawat. Dia tidak mungkin Koki Dewa. Tapi dia benar-benar menggunakannya. Teknik naga dan Phoenix. Sangat jantan sekali. Betul. Ternyata Rafael adalah Koki Dewa. Tiap hari aku masih memotong sayur bersamanya. Rafael terlalu rendah hati. Dia tidak ngomong apapun. Koki Dewa, kamu adalah idolaku. Meskipun aku bukan muridmu, tapi aku sangat berbakat. Kamu sudah melihat masakanku. Terimalah aku sebagai muridmu. Aduh. Aku tidak pernah melihat orang tidak tahu malu sepertinya. Tebal muka. Identitas palsunya terbongkar. Bukannya langsung pergi. Malah minta Koki Dewa menjadikannya murid. Jordan. Dasar palsu. Tadi, kamu mencelakaiku. Lebih baik sudahi saja. Koki Dewa tidak mungkin menerima kamu. Koki, aku juara 1 dalam kontes masak antar 3 provinsi. Aku yakin bisa menjadi juara. Bakatku ini asli. Terimalah aku sebagai muridmu. Apa dia beneran Koki Dewa? Dia kenapa tidak bereaksi? Kamu beneran Koki Dewa. Koki Dewa. Aku bukan Koki Dewa.